Perkenalkan, nama saya Valentino Graciano Emanuel dari kelas TPC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi F10 Bandul Matematis. Masuk ke yang abstrak, bandul matematis merupakan salah satu cara sederhana agar kita dapat menentukan besar dari nilai gravitasi bumi. Pada penelitian kali ini dilakukan percobaan dengan menggunakan bandul matematis untuk menyelidiki hubungan periode bandul sederhana dengan panjang tali, sudut simpangan dan massa dari bandul, serta mengamati percepatan gravitasi dari planet X. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Suatu benda yang mengalami gerak periodik selalu mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi untuk kembali pada posisi setimpangnya. Tetapi pada saat benda itu telah kembali ke posisi setimpangnya, benda tersebut telah memiliki energi kinetik sehingga melampaui posisi tersebut dan berhenti di suatu tempat pada sisi yang lain untuk kemudian kembali lagi ke posisi setimpangnya. Apabila benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh dan mengarah ke pusat bumi. Percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh tersebut disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi dapat diukur menggunakan sebuah bandul matematis sederhana yang terdiri dari titik massa yang digantung dengan tali yang ujung atasnya dikaitkan ke dinding dalam keadaan diam. Masuk ke tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, untuk menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, dan yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, mengamati hubungan antara periode getaran dengan massa bandul. Masuk ke permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan massa bandul. Masuk ke bab 2, dasar teori. Yang pertama, bandul matematis. Gerak bandul merupakan gerak harmoni sederhana yang terdiri dari tali dengan panjang L dan beban bermassa M. Gaya yang bekerja pada beban adalah beratnya dan tekanan T pada tali. Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik dengan jarak yang ditempuh selalu sama, tetap. Gerak harmonik sederhana memiliki persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Masuk ke metodologi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: pertama, atur alat pada simulasi PET. Kedua, atur agar ujung bandul berada di tengah. Tiga, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. 4. Catat waktu yang diperlukan untuk 5 kali getaran. 5. Ulangi langkah 1-4 sebanyak 5 kali. Yang keenam, ulangi langkah 1-5 dengan panjang tali yang berbeda. Alat apa yang dibutuhkan oleh praktikum? Yang pertama, PET simulator.
alat yang digunakan untuk melakukan simulasi bandul yang berayun. 2. Laptop atau komputer. Ini diperlukan untuk membuka web, simulator, dan Microsoft Excel. 3. Microsoft Excel digunakan untuk membuat grafik dan tabel hasil dari analisis data. Masuk ke pengolahan data. Data pertama, lambdanya sampai 0,1, theta 20 derajat, masanya 1 kilo. 2. Theta 8 derajat sampai 80, lambdanya 0,7, masanya 1. Data 3, tetanya 20 derajat, lambdanya 0,7, massa 0,1 sampai 1 kilo. Juga analisis data. Ada tabel data 1, data 2, data 3. Dari data 1 diperoleh grafik hubungan antara lambda dan T, dan hubungan antara lambda dan T kuadrat. Dari data 2 diperoleh grafik antara hubungan M dan T. Dari tabel 3 diperoleh grafik hubungan antara theta dan T. Dari grafik tersebut diperoleh perhitungan seperti berikut. Masuk ke pembahasan. Pada praktikum simulasi bandul sederhana ini, saya telah mengambil beberapa data dengan beberapa variasi dari panjang tali, simpangan, dan massa bandul untuk menentukan periode dan percepatan planet bumi. Data pertama yang saya dapatkan adalah dengan variasi panjang tali dari 0,1 meter sampai 1,0 meter dengan penambahan 0,1 dengan simpangan tetap dan massa sebesar 1 kilo. Dari data yang pertama ini didapatkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul, di mana semakin panjang tali bandul, semakin lama juga bandul untuk melakukan satu getaran, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian data kedua saya dapatkan variasi massa bandul dari 0,1 kg sampai dengan 1,0 kg dengan penambahan 0,1 dengan simpangan 35 derajat dan dengan panjang tali 0,7 meter. Dari percobaan tersebut, periode bandul hanya berbeda tipis sekali di setiap variasi massa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa massa bandul tidak berpengaruh terhadap periode bandul. Dan data yang ketiga saya dapatkan variasi simpangan dari 7 derajat sampai 70 dengan penambahan 7 derajat dengan massa bandul 0,9 kilo dan dengan panjang tali 0,8 meter. Dari hasil yang saya dapatkan, simpangan tali berpengaruh terhadap periode bandul, di mana semakin besar simpangan bandul, maka semakin lama waktu yang diperlukan bandul untuk menempuh satu getaran, dan begitu juga sebaliknya. Masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, panjang tali mempengaruhi periode bandul. Yang kedua, sudut simpangan dapat juga mempengaruhi periode tergantung ketelitian. Yang ketiga, massa tidak mempengaruhi periode. Saran yang didapat, yang pertama, harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Yang kedua,
diusahakan untuk menggunakan mode slow agar lebih mudah. 3. Sebaiknya dilakukan percobaan secara berulang-ulang.